Perlindungan yang telah Kau berikan kepada kami, di mana perjalanan dari rumah kami masing-masing sehingga tidak sampai di sekolah dalam keadaan saat ini karena kami pelajar kami, kiranya Engkau sangat mampu membimbing, memberikan kekuatan kepada kami, supaya kami bisa mengerjakan segala tugas usaha yang diberikan kepada kami. Kami ini doa dan permohonan kami, Tuhan, kami sampaikan kepada-Mu dalam nama Gusti kami. Amin. Yang nantinya dipilih menjadi pemimpin perusahaan itu karena mempunyai kinerja yang bagus, bertanggung jawab, disiplin, mempunyai karakter yang baik, sehingga dia dapat memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Ilustrasi ini mengantar kita untuk memahami mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Dari pengertian ini, siapa yang bisa kasih contoh mobilitas sosial? Kan pengertiannya perpindahan posisi seseorang. Ya, perpindahan posisi dari yang rendah ke atas. Bisa juga dari yang ke atas ke bawah. Ayo, siapa yang bisa kasih contoh? Rio bisa. Mobilitas sosial, contoh mobilitas sosial. Sederhana yang kalian temui di lingkungan kalian sehari-hari.
menjadi seorang manajer. Terus ada lagi? Contoh seorang anak yang pergi merantau dan menjadi sukses. Ya, bisa jadi. Tepuk tangan dulu untuk Bel. Nah, untuk kedepannya kalian tahun lalu kalian kelas berapa? 7. Kelas 7. Sekarang? 8. Kalian dari kelas 7 ke kelas 8 ada apa? Berpindah. Yang pastinya kalian melalui ujian. Kalau kalian ujian berhasil, kalian naik kelas atau berpindah kelas dari kelas 7 ke kelas 8. Oke. Selanjutnya kita masuk pada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial ini ada 2. Ada mobilitas ya. Mobilitas vertikal terbagi lagi menjadi 2, yaitu vertikal atas di bawah. Nah, siapa yang bisa baca pengertian mobilitas vertikal ke atas? Ya, silakan. Mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kehidupan seseorang. Iya, mobilitas vertikal ke atas ini terjadi karena adanya peningkatan status. Adanya apa? Peningkatan status. Contohnya seperti tadi, kalian dari kelas 7 naik kelas 8, yang artinya ada peningkatan status. Yang berikut ada vertikal ke bawah. Siapa lagi yang bisa? Ya, silakan. Proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Iya, vertikal ke bawah itu adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Siapa lagi yang bisa kasih contoh? Saya Ya, silakan. dari kelas 8 mau naik kelas 9 tidak bisa naik ke kelas 9 karena mungkin ujian tidak lolos. Ya, kita berikan tepuk tangan juga. Nah, biasanya anak bilang gagal naik ke kelas 9 karena tidak lulus ujian. Ada lagi? Ya, silakan. Seorang pegawai digugurkan karena melanggar aturan. Iya, betul. Nah, dari contoh tersebut kalian sudah bisa mengerti tentang vertikal ke atas dan vertikal ke bawah. Kita lanjut lagi ke bentuk-bentuk mobilitas, yaitu ada horizontal. Siapa lagi yang bisa baca? Yang di belakang. Perbedaan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan yang sama. Iya, mobilitas horizontal adalah proses perpindahan status sosial seseorang namun dalam lapisan yang sama. Siapa yang bisa kasih contoh? Mobilitas horizontal. Yang di belakang bisa? Ya, silakan. Contohnya seperti seorang tentara yang berpindah tugas ke tempat lain. Ya, betul. Kita berikan aplaus. Ada lagi? Yang dari bagian sini? Belum dari tadi. Perpindahan seseorang dalam lapisan yang sama. Contohnya? Contohnya kenapa? Ayo berani. Contohnya kalian, salah satu dari kalian, misalnya Resta, dia merupakan siswa kelas 8 di SMP Negeri 7. Namun dia berkeinginan untuk pindah ke SMP 12 contohnya. Namun masih sama, yaitu statusnya sebagai seorang pelajar atau seorang siswa kelas 8. Nah, selanjutnya kalian ini ada contoh bentuk-bentuk mobilitas sosial. Kalian bisa
baca di sini. Vertikal ke atas yaitu ada karyawan yang naik jabatan. Vertikal ke bawah contohnya karyawan yang kehilangan pekerjaan karena PHK massal. Terus ada horizontal yaitu perpindahan seorang dokter. Mengerti? Ada pertanyaan? Tidak. Ya, silakan. Mengapa mobilitas sosial terjadi di kehidupan masyarakat? Mengapa? Mobilitas sosial terjadi di kehidupan masyarakat. Iya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa terjadi mobilitas sosial di masyarakat? Nah, mobilitas sosial itu sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Karena kata belakangnya sosial. Sosial itu berkaitan dengan individu atau seseorang atau sekelompok orang. Nah, kenapa dia bisa berkaitan dengan kehidupan masyarakat? Karena dia itu sangat melekat yang mengakibatkan interaksi antara seorang dengan seseorang dalam suatu kelompok individu, suatu kelompok masyarakat, yang akan menghasilkan interaksi, akan menghasilkan perubahan. Bisa? Ada lagi? Ya, silakan. Apakah manusia bisa lepas dari mobilitas sosial? Dengar sini. Mobilitas sosial itu tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Karena yang tadi masih berkaitan dengan kehidupan masyarakat setiap individu. Nah, selanjutnya kita akan bentuk kelompok diskusi. Kalian berbentuk kelompok 5 kelompok. Kalian berhitung dari depan 1 sampai 5. Ayo. 1, 2, 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 1, 5, 2. 4. Nah, kalian perhatian yang kelompok 1 itu yang masih hitungan 1, kelompok 2 hitungan kedua, kelompok 3 hitungan ketiga, dan seterusnya sampai 5 kelompok. Yang tadi sisa ada 4 orang, kalian tetap dalam 4 kelompok itu. Ada yang 1 masuk kelompok 1, kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 pindah tempat, kelompok 5 di belakang. Bisa sih. Kalian pindah saja, tidak usah bawa kursi. Masih dalam suasana tenang. Di sini Kak. Yang masih berjalan. Nah, kalian perhatian di situ ada kasus yang Ibu sertakan dengan gambar. Kalian perhatikan kasus di situ, kemudian kalian jawab pertanyaan di bawah nomor 3, yaitu ada 3. Yang pertama, jelaskan atau sebutkan mobilitas apa yang dialami oleh tokoh tersebut.
yang tertera pada LKPD. Bisa? Bisa Ibu. Kemudian nomor 2, kalian jelaskan kenapa dia bisa mengalami mobilitas sosial. Kemudian yang ketiga, kalian bisa ambil pelajaran kalian sebagai seorang siswa. Apa yang kalian bisa tiru dari tokoh tersebut? Bisa? Ya, silahkan kerjakan waktunya 20 menit. Ada yang sudah? Yang sudah nanti presentasi di depan. Perwakilan 2 orang. Hanya presentasi di depan. Bisa? Bisa, Ibu. Yang di belakang. Di belakang kalau nanti sudah selesai ada presentasi di depan. Perwakilan 2 orang dari sesama. Contohnya Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, kelompok 1 kasusnya di depan, kalian bisa perhatikan jawabannya akan disampaikan oleh kelompok 1. Pertanyaan nomor 1, sebutkan bentuk mobilitas sosial yang dialami oleh Rudi Salim. Nah, Pertanyaan nomor 1, sebutkan bentuk mobilitas sosial yang dialami oleh Rudi Salim pada kasus di atas. Jawaban nomor 1 mobilitas vertikal ke atas. ya, lanjut. Pertanyaan nomor 2, jelaskan mengapa Rudi Salim bisa mengalami mobilitas sosial. Jawabannya, terus berusaha untuk mewujudkan mimpinya sebagai pengusaha sukses. Pertanyaan nomor 3, sebagai seorang siswa, hal apa yang dapat ditiru dari seorang Rudi Salim? Jawaban, berani bermimpi untuk masa depan yang baik dan jangan pernah bosan untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok. Ada pertanyaan? Kalian setuju tidak dengan kelompok 1? Setuju. Kenapa disebut mobilitas vertikal ke atas? Kenapa? Kenapa? Dia bukan dari keluarga pengusaha, namun karena dia mempunyai mimpi yang besar untuk menjadi seorang pengusaha, dia bekerja keras, pantang mundur sehingga ia bisa menjadi pengusaha besar. Ya. Silahkan duduk kelompok 1. Kelompok yang lain yang sudah maju ke depan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4. Kelompok 5. Belum.
kami. Ya, silakan. Langsung Soal. Siapkan bentuk mobilitas sosial yang dialami oleh dia harus berhenti pada kasus di atas. Jawab, mobilitas horizontal. B. Jelaskan mengapa dia harus bisa mengalami mobilitas sosial. Jawab, karena perbedaan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. C. Sebagai seorang siswa, hal apa yang dapat dipelajari dari kasus di atas? Jawab, sebagai seorang siswa kita harus menanti peraturan yang bagus. Ada pertanyaan? Tidak. Kalian setuju dengan jawaban Setuju. Ya? Setuju. Nah, kasus ini merupakan mobilitas apa? Horizontal. Karena Nah, iya Karena dia dipindahkan dari bank ke cabang Kupang. dia dipindahkan dari Bank BTN cabang Kupang ke Bank BTN cabang ND, namun masih dalam posisi sebagai customer service. Good job. ya, kita berikan aplaus untuk kelompok ini. Selamat pagi, Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan bentuk mobilitas sosial yang dialami oleh Setia Novanto pada kasus di atas. Bentuk mobilitas sosial yang dialami oleh Setia Novanto adalah mobilitas vertikal ke bawah. Jelaskan mengapa Setia Novanto bisa mengalami mobilitas sosial. Setia Novanto mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah karena lebih mementingkan diri sendiri dengan memanfaatkan kewenangan sendiri, memanfaatkan orang lain. Sebagai seorang siswa, hal apa yang dapat dipelajari dari kasus di atas? Sebagai seorang siswa yang perlu kita tiru adalah jangan mementingkan diri sendiri dan jangan memanfaatkan orang lain. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak. Setuju? Nah, kasus ini merupakan bentuk mobilitas vertikal ke bawah. Vertikal ke bawah. Ya, kita berikan aplaus untuk selanjutnya. Sebutkan bentuk mobilitas sosial yang dialami oleh Joko Widodo pada kasus di atas. Bentuk mobilitas sosial yang dialami oleh IR Joko Widodo adalah mobilitas sosial vertikal ke atas. Jelaskan mengapa Joko Widodo bisa mengalami mobilitas sosial. Joko Widodo mengalami mobilitas sosial vertikal ke atas karena berani mengambil resiko, jujur dan kerja keras, mempunyai gaya kepemimpinan yang mementingkan kepentingan rakyat. Sebagai seorang siswa, hal apa yang dapat dipelajari dari kasus di atas? Sebagai seorang siswa, yang perlu adalah jujur dan kerja keras. Jika dipilih sebagai seseorang pemimpin, misalnya menjadi kerja keras dan jangan mementingkan kepentingan diri sendiri, namun memperhatikan kepentingan yang ada di kelas. Yang lain setuju? Setuju.
Jelaskan mengapa tokoh bisa mengalami mobilitas sosial. Kasus Pak Sudirman yang melakukan hubungan kerja dengan mahasiswa. Sebagai seorang siswa, hal apa yang dapat dipelajari dari kasus tersebut? Kita sebagai seorang siswa yang perlu ditiru adalah jangan membawa sampai Oke, setuju? Ada pertanyaan? Nah, bentuk mobilitas sosial pada kasus kelompok 5 merupakan mobilitas apa? Bawah. Kita berikan aplaus untuk kelompok 5. Nah, dari tadi kalian sudah kerja kelompok, kita sudah membahas materi. Siapa yang bisa simpulkan materi kita hari ini? Hari ini kita belajar tentang apa? Mobilitas sosial. Pengertian mobilitas sosial apa? Pengertian mobilitas sosial. Ada yang masih ingat? Ini. Saya Ibu. Ya, silakan. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Iya. Mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada berapa? 3, 2. Ada 2. Vertikal, Ada vertikal ke bawah. ada vertikal dan ada horizontal. Nah, vertikal itu yang baru terbagi menjadi 2. Ada vertikal ke bawah dan vertikal ke atas. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Nah, minggu depan kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu faktor-faktor yang mendorong mobilitas sosial. Ada yang mau bertanya? Nah, sekian dulu untuk hari ini. Pesannya, jika ada kesalahan, jika ada perasaan mau diungkapkan, ada pantun. Bukan kepiting. Thank you for everything. Kita dalam tadi perempuan, laki-laki. Rio. Ayo. Sebelum kita menutup pelajaran tentang para penyair ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, tidak cukup kami panjatkan kehadiran-Mu, karena Engkau telah memulai kami dari awal pembelajaran hingga pembelajaran. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan pembelajaran kedua. Semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami, supaya kami dapat mengerjakan tugas dari Bapak Ibu Guru yang diberikan kepada kami. Kami ini doa dan permohonan kami, kami sampaikan oleh Tuhan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.